Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah sebagai zat yang memberikan kemaslahatan kepada kita, menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan memilih kita dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Ditambah lagi, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulnya dengan memiliki pandangan yang benar terhadap Islam, ya, sesuai dengan apa yang dipahami atau yang dibawa oleh Rasul dan dipahami oleh para sahabatnya. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, tidak ada nikmat yang paling agung, ya, min a'dhamin nikmah ba'da nikmati iman wal Islam min sihati tasawwur. Tidak ada satu nikmat yang lebih baik setelah nikmat iman dan Islam kecuali adalah benarnya kita dalam memahami Islam. Maka ketika kita benar dalam memahami Islam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dengan inilah menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pilih kita, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, yang kita selalu berupaya dengan kesungguhan kita, dengan ikhtiar maksimal kita. Mudah-mudahan Allah selalu tetapkan hati kita di atas iman Islam dan tasawur yang benar ini, ya, karena di dalam riwayat Imam Ahmad, ketika para sahabat Nabi mereka datang kepada Rasul kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aman nabika wa bima ji'ta bihi. Ya Rasulullah, kami beriman dengan Anda dan kami juga mengimani segala apa yang engkau bawa dari Al-Quran dan hadis-hadis yang engkau sampaikan. Wa hal takhafu alaina, di mana para sahabat masih menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan kondisi ini kami beriman kepada Anda, kemudian mengimani apa yang Anda bawa, mengimani Al-Quran, mengimani hadis, masih adakah yang engkau takutkan atas diri kami ini? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya, masih ada yang aku takutkan atas kalian. Apa kata Rasulullah? Innal qulub baina asabaini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati kalian itu di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Allah berkehendak untuk membolak-balikkan hati kalian.
Yang ditakutkan oleh Rasulullah dari kalangan para sahabatnya adalah kondisi hati. Yang di riwayat yang lain Rasulullah pernah mengatakan bahwa bergejolaknya hati kita, berbolak-baliknya hati kita itu lebih cepat dari air yang mendidih. Ya, jadi kalau kita tidak mengikhtiarkan, tidak kemudian bersungguh-sungguh untuk menjaga hati kita agar selalu di atas keimanan, maka kita takutkan hati kita akan Allah palingkan dari keislaman, keimanan dan benarnya kita dalam memandang Islam. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana kita lihat di slide ya, insyaallah ini akan menjadi kajian kita, pokok iman dalam kehidupan muslim ya, atau pokok iman dalam kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, nanti di sini kita akan menyebutkan materi ini cukup banyak ya. Nanti akan mungkin tidak akan kita sampaikan agak sedikit cepat. Kaitan pokok iman dalam kehidupan muslim artinya adalah kita nanti akan menyebutkan pokok-pokok keimanan yang untuk dipraktekkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia mempraktekkan itu maka berarti seorang tersebut di dalam keimanan ya. Dan ini nanti kita belum sebutkan semua, baru sebagian, tapi ini adalah hal-hal yang pokok. Kalau dalam perkara ini saja tidak dilakukan oleh seorang muslim, maka sangat sulit kita untuk menyematkan seorang muslim tersebut dalam kondisi keimanan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya kita awali dari apa itu iman ya. Ringkasnya, iman itu bangunannya adalah 3. Tasdikun bil qalbi, al qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan, atau al amalu bil jawari ya, bahwa iman para ulama sepakat bangunannya itu adalah 3. Al qaulu at-tasdiku bil qalbi, yaitu membenarkan, meyakini, mempercayai dengan hati. Al qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapapun mereka yang mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat meskipun mereka banyak amal, maka disepakati di kalangan para ulama keimanannya batal. Karena apa? Mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Adapun kemudian yang ketiga adalah ya, al-amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan ya. Nah, inilah bangunan daripada iman itu ya. Tapi ada juga yang menyebutkan lebih terperinci lagi bahwa iman itu pondasinya ada 5. Nah, ini yang disebutkan ya, ada 5. Yang pertama adalah ucapan hati. Ucapan hati ya, yaitu apa? Qaulul qalbi ya. Yang dimaksud di sini apa? Pembenaran, percaya, yakin. Itu terkait dengan ucapan hati ya. Kemudian yang kedua, amalul qalbi, amalan hati ya. Yang dimaksud dengan amalan hati itu apa? Kesiapan untuk taat ya, kesiapan kita dari hati kita yang paling dalam, kesiapan kita untuk taat, mencintai dengan benar dan membenci juga dengan cara yang benar, yang diatur berdasarkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah qaulul lisan ya, yaitu ucapan lisan. Yang dimaksud adalah an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang keempat adalah amalul lisan ya, yaitu kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sifatnya lisaniyah ya, seperti zikir, kemudian baca Quran ya, doa ya, sholawat, itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya lisaniyah. Adapun kemudian yang kelima adalah amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan ya. Sebetulnya ini
ya penjelasan atau perincian dari tiga tadi, ya, atasdiqu bil qalbi, al qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan atau al amalu bil jawari, ya. Yang sehingganya iman harus sempurna bangunannya, itulah mukmin, ya. Jadi bangunannya itu harus sempurna, baik itu dengan minimal 3 bangunan tadi atau 5 tadi, ya. Karena jika tidak, bisa seperti Fir'aun dan iblis, imannya hanya sekedar qaulul qalbi, ya. Keimanan iblis dan Fir'aun itu hanya sekedar qaulul qalbi, ucapan hati. Artinya apa? Mereka mengimani, mereka meyakini, ya. Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, karena engkau menganggap aku sesat, maka akan aku sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus sebanyak-banyaknya. Di mana iblis masih mengatakan kepada Allah, Rabbi. Berarti apa? Iblis itu iman kepada Allah, mempercayai Allah, ya. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun juga begitu. Ketika itu Fir'aun pernah mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Tapi itu apa? Sekedar hati, ya. Nah, maka apa? Ketika keimanan seseorang itu hanya sekedar at-tasdiq, ya, maka itulah yang akan kemudian apa? Terjadi seperti Fir'aun dan kemudian iblis. Apakah mereka tergolong mukmin? Bukan. Apakah mereka tergolong orang-orang yang akan sukses, akan selamat? Tidak. Allah jelaskan bahwa mereka semua ada di dalam neraka. Iblis di neraka, Fir'aun di neraka. Bahkan nanti dalil yang digunakan oleh para ulama, di antara disebutkan oleh Dr. Shalih bin Fauzan, ketika beliau menyebutkan tentang azab kubur. Azab kubur itu ada 2, ada munqati dan daim. Munqati itu artinya terputus, ya. Maka bagi seorang muslim memungkinkan dia akan diadab di alam kubur. Bahkan apa? Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwa azab kubur itu bisa menjadikan gugurnya siksaan nanti di akhirat. Ketika apa? Siksa kubur itu sudah selesai, dosanya itu sudah selesai, diselesaikan di alam kubur. Maka setelah terjadinya hari kiamat, maka dia di akhirat sudah nggak punya dosa lagi. Kenapa? Sudah diselesaikan di alam kubur, ya. Nah, itulah untuk bagi seorang muslim, namanya apa? Al-adzab, al-adzabul qabri al-munqati. Ada yang kemudian azab daim, azab yang terus menerus. Itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada Fir'aun, ya. Azab yang terus pagi, hari, siang, sore, terus. Sehingganya apa? Ketika keimanannya hanya kepada tasdik, akan menimpa seperti iblis dan Fir'aun, tidak diterima keimanannya. Kemudian juga apa? Ketika iman hanya sekedar, ya, qaulul qalbi, ya, hanya sekedar di mana bahwa untuk apa? Mengucapkan hati, ya. Itulah sebagaimana Fir'aun tadi. Adapun ketika kemudian hanya lisan dan amal tapi tidak ada keyakinan, itulah yang menimpa orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan syahadat, ya kan? Orang munafik itu beramal, tapi apa? Amal mereka males, ya. Ditandai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri orang munafik itu kalau beramal Islam males, gak punya semangat, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit, ya. Kita mendapati di mana apa? Kelemahan pada orang-orang munafik itu apa? Tasdiknya. Orang kalau keimanannya kuat akan berbuah kepada amal yang kuat, amal yang semangat, amal yang serius. Tapi kita lihat kondisi orang-orang munafik. Dan bagaimana kondisi orang munafik? Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Juga apa? Ini keimanan bermasalah, ya. Keimanannya orang-orang munafik yang hanya dia qaulul lisan wal amalu bil jawarih, tapi tasdiknya ini lemah, ya. Yang karenanya apa? Seorang mukmin itu harus kuat imannya, dibangun di atas 3. Tasdiknya kuat, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang ketiga dia beramal dengan anggota badan, dengan amal yang betul-betul, dengan amal yang serius. Itulah seorang mukmin, ya. Adapun pada praktek ibadah, pada praktek amal, kita akan melihat mukmin itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam praktek amal itu ada 2 modelnya. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad.
Apa kata Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, mukmin itu idza sarratka hasanatuk wa idza sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Kalau dia senang dengan amal soleh, kalau dia semangat ketika kemudian didatangkan kepadanya amal kebaikan, maka dia senang untuk melakukan itu, dia untuk agar tidak tertinggal dengan kesempatan itu, maka itulah seorang mukmin. Bangunan pertamanya itu. Kemudian bangunannya yang kedua apa? Ya, yaitu apa? Sa'atka sayyi'atuk. Kalau ketika kamu dihadapkan dengan dosa, dihadapkan dengan maksiat, dihadapkan dengan keburukan, kamu membenci itu, kamu benci dengan perbuatan itu, kamu khawatir terjerumus ke dalamnya, kamu berupaya untuk menjauh darinya, maka dalam kondisi ini, ya, fa anta mu'min, kata Rasulullah, kamu adalah seorang mukmin. Dan kita lihat bagaimana praktek Rasulullah untuk mendidik para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih lama pendidikan iman daripada pendidikan syariah. Ya, Rasulullah mendidik para sahabat, ya, 13 tahun di Mekah untuk mendidik apa? Iman. Sehingga ketika Rasulullah di Mekah itu sekitar 84 surat turun untuk apa? Menguatkan keimanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Ya, ini satu kunci yang diucapkan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan kepada para sahabat waktu itu apa? Qul la ilaha illallah tuflihu. Ya, jadi kalau anda ingin beruntung, anda ingin selamat, ucapkan la ilaha illallah. Bahkan apa kata Rasulullah? Qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka Romawi dan Persia akan tunduk di bawah kakimu. Masya Allah itu ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ketika hari ini kita belum mendapatkan kesuksesan, ketika hari ini kita belum mendapatkan kemenangan, ketika hari ini kita belum mendapatkan kekuasaan, bisa jadi bahwa iman kita ini belum betul-betul mantap. Ya, karena kalau kita mempraktekkan keimanan itu menjadi solusi untuk semua kehidupan kita. Ya, seorang itu kalau mukmin pasti dia akan baik dalam berbisnis. Ketika dia seorang mukmin, dia akan punya semangat untuk membangun umat. Kalau dia itu seorang mukmin, ya, banyak hal yang nanti bisa untuk kemudian dilakukan, yang nanti akan kita kaji pada praktek amaliyah iman seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Kemudian apa? Ketika keimanan baik, maka dada ini akan lapang. Itulah dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi konsepnya itu ada dua. Ya, yaitu apa? Pertebal iman. Ya, perbaiki iman, kuatkan iman. Ya, konsep pertama itu konsep bahagia dalam hidup. Kemudian yang kedua itu apa? Ya, angkat dosa dari kita, jauhkan kemaksiatan dari kita. Kenapa? Karena yang selalu membebankan dalam jiwa kita itu apa? Alladzi anqadha dhahrak, yang dimana tabiat dosa, tabiat maksiat itu yang menyempitkan dada kita ini. Ya. Maka apa? Ketika kita membangun iman baik, keimanan yang tebal, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan menghampiri kita itu akan terasa kecil. Ya, akan terasa kecil. Maka ada satu kisah itu, kisah kakek dan pemuda memasukkan garam ke gelas dan danau. Kenapa ketika air satu gelas diberi garam satu sendok, diaduk, ya, rasa asinnya itu luar biasa. Kenapa? Karena di situ adanya air cuman sedikit. Tapi ketika mungkin kita masukkan ke dalam danau, meskipun itu garam satu kantong, kenapa tidak memberikan perubahan? Kenapa? Karena airnya yang cukup banyak. Begitu juga pengibaratkan kepada diri kita. Kalau keimanan kita kuat, apapun yang akan menyerang kita, apapun yang akan menghampiri kita, itu akan kita rasa kecil. Kenapa? Karena keimanan kita yang kuat, sehingga apa? Itu semua akan kita anggap sepele. Kenapa adanya orang-orang yang mungkin diberikan dunia oleh Allah, diberikan pangkat, jabatan, harta yang banyak, tapi apa? Dia jadikan masalah, problem yang menghampirinya itu seolah-olah besar, yang tidak jarang mereka akhirnya bunuh diri. Kenapa sebabnya? Karena keimanannya yang lemah. Karena keimanannya yang lemah. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Ya, maka mukmin itu selalu mempraktekkan ketaatan kepada Allah, dan seorang mukmin itu selalu
menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Ya. Pokok iman dalam kehidupan seorang muslim. Apa tuntutan seorang muslim itu untuk menjadi seorang mukmin? Agar mereka memiliki keimanan yang baik dalam kehidupannya, dia harus taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, maka jangan menyatakan dirinya seorang mukmin. Ya, karena pada hakikatnya ketika seorang itu mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, maka dia harus taat kepada Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, atau ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud ai khafat, hatinya menjadi takut kepada Allah. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan ketika dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah lah bertawakal. Hal ini masih berbicara tentang amalan hati. Takut, amalan hati. Bertambah iman, amalan hati. Tawakal, amalan hati. Setelah itu apa? Alladzina yuqimunas shalah, yang mau mendirikan sholat. Ya. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mau mengeluarkan zakat dari harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah seorang mukmin yang benar-benar keimanannya. Jadi apa? Seorang mukmin itu selain dia akan menguatkan iman hati, amalan hati, dia juga akan mengamalkan amalan fisik. Mau mereka sholat, mau mereka menunaikan zakat. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabbnya, wa maghfiratun wa rizqun karim, ampunan di sisi Allah dan rezeki yang mulia. Ya. Kemudian apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kenapa kemudian seorang muslim untuk menyandang keimanan, ya, dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah agar tidak seperti iblis. Iblis bisa untuk mengucapkan, iblis bisa untuk meyakini, itu kan, bahwa Allah sebagai Rabbnya, tapi iblis tidak mau beramal. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Berarti apa? Artinya tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau beramal, tidak mau melakukan ketaatan. Ya, maka ketika ada seorang muslim yang tidak mau melakukan ketaatan, maka mereka mendapatkan subhat sebagaimana iblis. Ya. Kemudian berikutnya apa? Ya, kita melihat hadis Bara' bin Azib yang menunjukkan bahwa iman itu artinya adalah amal. Kita mendapati apa? Hadis Bara' bin Azib tentang asbabun nuzul firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 143. Ya, terkait apa? Pengalihan kiblat. Ya, terkait dengan pengalihan kiblat. Kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Mekah menghadap Ka'bah. Itu kan? Ketika turun perintah untuk agar berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Palestina kemudian menghadap ke Ka'bah, para sahabat ketika itu bertanya. Di antaranya hadis itu diriwayatkan oleh dari sahabat Bara' bin Azib, yaitu apa? Lantas bagaimana dengan amal para sahabat? Ya, amal para sahabat yang mereka sudah meninggal sebelum berpindahnya kiblat, gitu kan? Berarti artinya, loh, berarti yang kiblatnya dulu menghadap Baitul Maqdis berarti salah. Wong sekarang sudah dipindah ke Ka'bah, tapi mereka belum menemui masa perpindahan itu, mereka sudah meninggal dunia. Terus itu bagaimana? Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Coba di situ Allah mengatakan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah tidak akan menghapuskan iman kalian. Apa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud di situ adalah sholat mereka ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Artinya apa? Sudah, jangan khawatir.
amalan mereka tidak sia-sia. Kenapa? Karena pada waktu itu memang masih diperintahkan sholat itu untuk menghadap Baitul Maqdis. Ya, meskipun setelah kemudian untuk dihadapkan ke Mekah, mereka tidak menemui, mereka sudah meninggal lebih dulu. Maka apa? Tidak masalah. Kemudian turunlah firman itu, wa makanallah liyudhi'a imanakum. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan apa yang dimaksud iman di situ adalah salat. Berarti apa? Salat itu adalah ketaatan kepada Allah, dan ketaatan itulah iman. Maka seorang muslim untuk dikatakan sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita juga mendapati Rasul pernah berkata kepada sahabatnya, apa itu iman? Ketika Rasulullah ditanya apa itu iman, maka Rasul menjelaskan iman itu adalah syahadat, iman itu adalah sholat. Ya, itu terkait dengan apa? Amalan, amalan anggota badan. Ya, yaitu syahadat adalah amalan anggota badan, sholat itu adalah amalan anggota badan. Dan itulah jawaban Rasulullah ketika Rasulullah di dalam riwayat Imam Bukhari pernah ditanya apa itu iman. Ternyata iman itu adalah syahadat, iman itu adalah sholat. Ya. Kemudian berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak amanah. Ya, artinya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang yang dia itu tidak amanah. Amanah itu terkait dengan perbuatan. Amanah itu terkait dengan ibadah, terkait dengan amal. Dan di mana Rasulullah mengatakan la imana, tidak ada iman, yang menunjukkan bahwa amanah itu adalah amalan anggota badan, tapi disebutkan oleh Rasulullah sebagai iman. Ya, ini dalil-dalilnya. Kemudian apa? Rasul SAW pun dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, dan dalam riwayat Imam Muslim juga hadis ini terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana Rasulullah mengatakan apa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kebersihan itu kaitan dengan apa? Fisik, ya kan? Fisik kita, fisik kemudian untuk kebersihan lingkungan kita, bersihnya tempat ibadah kita, gitu kan? At-tuhur itu adalah amalan. Ya, kita ketika kotor untuk dibersihkan, baju ketika kotor untuk dicuci. Dan ketika pada perbuatan-perbuatan ini Rasul menyebutkan sebagai iman. At-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu bagian dari keimanan. Ya, sehingganya bahwa pokok iman, ya, yang untuk dipraktekkan dalam kehidupan seorang muslim, yang pertama, seorang muslim itu untuk menggelar dirinya, menyematkan gelar pada dirinya seorang mukmin, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mau beramal soleh, dia harus mau untuk melakukan amalan anggota badan. Itulah seorang mukmin. Yang pertama, yang kedua, berjuang dan berkorban. Ya. Jadi praktik keimanan seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya, yang kedua, dia harus siap untuk berjuang dan berkorban. Ya, mana dalilnya? Kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, jelas pada ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulih, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu dengan keimanannya, kemudian dia yakin dengan keimanannya, kemudian setelah itu apa? Wajahadu, mereka siap untuk berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Kita lihat praktik, ya. Sa'ad bin Mu'ad dengan sukunya setelah perang, setelah pulang perang, ternyata ada panggilan perang lagi. Sudah baru pulang itu, ternyata ada panggilan perang lagi. Dalam kondisi luka, mereka tetap berangkat. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad, yang disebutkan bahwa apa?
Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah. Dikatakan di kalangan para sahabatnya itu apa? Sungguh di mana arsy ar-Rahman ya itu bergetar dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Disebabkan karena apa? Karena pengorbanannya untuk pembelaan terhadap Islam, pembelaannya terhadap agama Rasulullah. Dan yang dilakukan oleh Usaid bin Hudair, ya, dia mengatakan ketika turun lagi perintah untuk berjuang di jalan Allah, dirinya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan kalau ketika beliau membaca Al-Quran, maka apa? Malaikat itu turun ingin sekali mendengarkan bacaannya. Dengan apa? Dengan keimanannya. Kaitannya dengan apa? Karena pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Kemudian kita juga melihat dua pemuda Ansor, umurnya mereka yang masih belasan, adik kakak, karena banyak luka di badannya dan untuk ke Masjid Nabawi kumpul untuk berangkat perang. Masya Allah, sudah dalam kondisi terluka baru pulang. Ternyata apa? Para sahabat yang lain sedang berkumpul di Masjid Nabawi, sedang untuk mengatur akan pemberangkatan untuk berperang kembali. Mereka tidak ingin tertinggal. Caranya apa? Mereka saling menyeret. Dua pemuda itu yang umurnya masih belasan tahun. Loh, terus bagaimana? Kita udah sulit untuk jalan. Oh, sudah begini, nanti kamu saya tarik, ya. Ketika kamu sudah nanti ke depan, kamu narik saya. Terus begitu sampai ke Masjid Nabawi dan kemudian ingin ikut berperang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya berarti kan kalau kita ini belum ada apa-apanya ini, Masya Allah. Ya, kita belum ada apa-apanya. Ya. Kemudian berikutnya juga kita mendapati kisah Ummu Khonsa. Ketika belum masuk keimanannya, ya, jadi iman waktu itu belum masuk pada Ummu Khonsa. Pada waktu saudara angkatnya meninggal, dia apa? Melakukan meratap niyahah, mengguling-guling, merobek-robek baju, menjerit-jerit. Itu yang terjadi pada Ummu Khonsa sebelum keimanannya masuk. Padahal yang meninggal siapa? Saudara angkatnya. Tapi setelah keimanan masuk, apa yang dia lakukan? Empat-empatnya anaknya diperintahkan untuk menemani Rasulullah dalam berjuang. Dan ketika mendapatkan informasi empat-empatnya ini meninggal, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dia punya simpanan para mujahid sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika melakukan itu apa? Ketika iman sudah masuk ke dalam dadanya. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Ummu Khonsa. Bagaimana perjuangannya terhadap Islam, pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian kita melihat Nusaibah binti Ka'ab, ya. Dia bangunkan suaminya dan kelima anaknya untuk berperang. Ya, seorang wanita ini, Masya Allah, seorang wanita. Ya, dia kemudian apa? Bangunkan suaminya dan kelima anaknya untuk ikut berperang, dan dirinya pun juga ikut untuk berperang untuk bagian logistik dan pengobatan. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Nusaibah binti Ka'ab. Ya, kita mendapati Rumaisah, istri Abu Thalha, ya, yang dengan proses perjalanan kehidupan keluarga yang begitu berat, ya, mendapatkan hidayah Islam, akhirnya kemudian dia masuk Islam, kemudian memiliki anak Anas bin Malik. Malik itu istrinya, suaminya berarti kan, ya, yang ternyata dia juga ribut karena Anas bin Malik atau Anas itu diperintahkan untuk mengucapkan syahadat, dan suaminya mengatakan wahai istriku, kamu telah merusak anakmu, kamu telah merusak anakku, ya, karena Anas diperintahkan untuk mengucapkan syahadat dan Anas mengucapkan syahadat. Yang ketiga itu ternyata dia penuh dengan amarah, dia kemudian pergi, ternyata dia dihadang oleh musuh, dan kemudian dia akhirnya dibunuh, ya. Dan ketika dalam posisi sebagai seorang wanita yang janda, waktu itu didatangilah oleh Abu Thalha, seorang yang kaya raya pada waktu itu, ya kan, yang kamu akan saya pinang, nanti kamu akan saya berikan harta yang banyak, kamu akan aku berikan emas, kamu akan aku berikan perak, perhiasan-perhiasan. Kemudian Rumaisah mengatakan, tidak, saya tidak menginginkan itu darimu, ya, karena kamu masih dalam kondisi kafir, tidak mungkin saya sebagai seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Kemudian, ya, Abu Thalha mengatakan, dengan apa saya bisa untuk meminangmu? Dengan keislaman, ya. Kepada siapa saya harus bisa kemudian
mengucapkan keislaman saya, mengikrarkan keislaman saya, datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah, yang Rasulullah ketika itu sedang kumpul dengan para sahabatnya. Maka apa kata Rasulullah? Telah datang Abu Thalha yang aku melihat berbinar-binar dari matanya, dia memiliki semangat keislaman. Akhirnya apa? Abu Thalha mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan itulah dinikahkan dengan Rumaisah. Masya Allah, seorang wanita dengan keimanannya yang kuat, dia tidak akan menggadaikan keimanannya demi mendapatkan dunia, tapi justru dia akan mengajak orang untuk memeluk Islam, untuk menjadi seorang muslim, untuk cinta terhadap Islam. Bagaimana perjuangannya Rumaisah istri Abu Thalha, ya. Itu yang kedua pada praktek seorang muslim untuk mempraktekkan keimanannya dalam kehidupannya. Adapun kemudian yang ketiga, kesiapan dalam bekerja sama. Ini kesiapan dalam bekerja sama. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Seorang laki-laki mukmin, seorang wanita mukminah, antara satu di antara mereka aulia ba, mereka menjadi wali, mereka menjadi penolong, mereka menjadi pendukung, ya, mereka saling membantu, ya, jelas wal mukminun di situ disebutkan mukminun, ya. Jadi apa? Kesiapan dalam bekerja sama, karena kita tidak bisa hidup sendirian. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Retna Muslim pun mengatakan apa? Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, ya. Antara yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling mengokohkan, ya. Kemudian juga di dalam Retna Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah mengatakan masalul mu'minina fitawadihim, ya, watarahumihim wata'atufihim kal jasadi wahid idza istaka minhul aduun tada'allahu, ya, adu wa bisairul adu, ya, bisahri wal huma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Permisalan seorang muslim, seorang mukmin antara satu dengan yang lainnya, dalam mereka berkasih sayang, mencintai, kelembutan di antara mereka, yaitu apa? Seperti satu jasad. Ketika ada satu yang sakit, maka yang sakit yang lain juga akan menjadi sakit, baik itu karena nggak bisa tidur atau karena demam. Masya Allah. Kalau ketika kita tidak bisa tidur, maka apa? Semua anggota badan kita tidak enak. Ketika kita merasa badan kita ini panas, maka yang panas itu bukan hanya kepala kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya dada kita, tapi semua badan kita tidak enak. Itulah pengibaratan Rasulullah SAW. Seorang mukmin antara satu dengan yang lain itu harus seperti itu, ya. Untuk perkara-perkara yang kecil itu kita kecilkan, perkara-perkara yang sepele itu kita sepelekan, ya, jangan kita besar-besarkan, ya. Dan kadang yang terjadi itu seperti itu, ya, lebih memilih untuk untuk terjadi permusuhan, lebih memilih untuk kemudian saling bertolak belakang, ya, yang kadang juga dengan informasi-informasi yang belum jelas, baru kabar-kabar, ya. Padahal apa konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang informasi kepadamu tentang satu berita dan itu dibawa oleh orang-orang munafik, maka apa? Carilah penjelasan terlebih dahulu, carilah bayannya, ya. Jangan kemudian buru-buru memburukkan yang diburukkan, buru-buru kemudian memberikan stempel yang buruk. Padahal apa? Dia belum tahu akan khobar yang sebenarnya. Nah, ini maka sangat penting. Ya, karenanya apa? Ketika ada orang yang akan datang kepada kita membawa berita tentang orang lain yang kita nggak ada kepentingan, kita harus stop. Saya nggak mau dengar berita itu. Saya nggak ada urusannya dengan orang tersebut. Justru saya takut nanti muamalahnya buruk dengan orang tersebut. Saya nggak perlu dapat informasi dari antum tentang orang itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, tapi kadang kita dapatkan informasi kabar kita kembangkan, kita ceritakan lagi kepada orang lain. Padahal berita itu belum tentu benar.
Ya, belum tentu benar. Ya, nah makanya apa? Seorang mukmin itu harus kuat bangunannya. Kemudian ya, di dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan apa? Wa alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ya, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al isnaini ab'ad wa man arada bi hububatil jannah falyalzam jamaah, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu berkomunitas, hendaklah kalian itu hidup berjamaah. Wa alaikum wa iyyakum al furqah. Hindarilah oleh kalian itu apa? Perpecahan, perselisihan, hindari itu semua. Ya, fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu senang dengan orang yang sendirian. Wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Ketika seorang itu berdua, maka setan itu akan lebih jauh. Orang itu bertiga, setan akan lebih jauh. Orang itu bersepuluh, setan akan lebih jauh. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga, falyalzam al-jamaah. Barang siapa yang menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah mereka untuk hidup berjamaah. Hendaklah dia untuk hidup berkomunitas. Pentingnya komunitas untuk mengingatkan kita ketika kita lemah keimanan, pentingnya komunitas untuk kemudian mengingatkan kita ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan, dosa, kepada pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang keempat adalah bersikap, artinya punya prinsip. Seorang mukmin itu hidupnya harus punya prinsip. Nah, kita akan lihat dalil yang digunakan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum andini, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Bahkan ternyata, masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ada penjelasan Imam Ibnu Katsir. Jadi di antaranya arti murtad itu bukan hanya sekedar di mana ketika seseorang itu dari Islam kemudian berpindah ke agama yang lain, tapi juga apa? Kalau adanya seseorang yang sudah meninggalkan dakwah, meninggalkan Islam, tidak memiliki perhatian terhadap Islam, membiarkan Islam, maka itu juga termasuk pada ayat ini. Itu ya, termasuk pada ayat ini. Kenapa? Karena apa? Allah mengatakan di sini, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Kalau Anda nggak ingin membela Islam, silahkan. Kalau Anda nggak ingin kemudian apa? Berjuang untuk Islam, silahkan. Kalau kalian tidak ingin sungguh-sungguh untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, nggak ada masalah. Pasti Allah akan datangkan satu kaum. Ya, kaum seperti apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah atau Allah cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nggak ada, Islam ini nggak ada ruginya dengan perginya kita, dengan apa, tidak pedulinya kita terhadap Islam, kita hengkang dari dakwah, kita tidak memiliki sumbangsi terhadap Islam. Islam nggak rugi, Allah nggak rugi. Akan Allah datangkan para pemuda-pemuda yang hebat. Allah akan datangkan para pemuda-pemuda yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Apa prinsip yang harus dibangun? Adillatin 'alal mu'minin. Seorang mukmin itu untuk berlemah lembut kepada sesama mukmin, untuk mencintai mukmin, menyayangi mukmin, membela mukmin, mendukung mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Ya, artinya apa? Memiliki prinsip terhadap orang-orang kafir. Ya, kita nggak akan kemudian apa? Berkasih sayang, tolong menolong di dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Ya, kita tidak akan melakukan itu. Ya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka mau berjihad di jalan Allah,
wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang suka untuk mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui, Nah, karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Jadi di sini untuk memiliki prinsip, siapa yang untuk kita bela dan siapa yang untuk kita musuhi, siapa yang untuk kita jadikan teman dan siapa yang untuk kita benci. Jangan salah, mukmin membenci mukmin yang lain, jangan sampai salah, Jadi ada satu ungkapan gitu kan yang disampaikan, ada satu ungkapan yang disampaikan, untuk apa kita membela Palestina? Urusan dalam negeri saja kita ini masih ruwet, masih banyak masalah. Kenapa kita harus ngurusin luar? Gitu ya. Ketika dimana kita membela Hamas gitu kan? Kenapa kita kok kemudian untuk membela Hamas saja? Bukankah Hamas juga menyerang Israel? Kan aneh. Ini Muslim bukan gitu kan? Karena kalau seorang Muslim dia harus tahu siapa yang harus dia dukung, siapa yang harus dia bela, gitu kan? Nah, maka seorang mukmin itu harus punya sikap, Kita lihat al-haq pasti bertentangan dengan kebatilan. Jadi kalau kita sudah siap untuk mengusung kebenaran, kita harus siap bahwa di balik kebenaran itu adanya kebatilan yang akan menjegal kita, melemahkan kita, akan membunuh karakter kita. Itu dari kebatilan-kebatilan. Tapi ingat Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun hari ini kaum muslimin yang membela kebatilan, pasti janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah mengatakan apa? Wa ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan datang kebenaran dan kebatilan itu akan hilang, karena memang kebatilan itu pasti akan Allah sirnakan, pasti akan Allah sirnakan. Ketika kebatilan itu tidak bisa dengan Al-Quran dihadirkan dai, dinasehati, siapa yang akan merubah? Allah sendiri. Ketika terjadinya kedoliman, kita lihat itu, ketika mereka menggencarkan kedoliman, mereka menggencarkan keburukan, mereka ingin membumi hanguskan Islam dan kaum muslimin, Allah punya tentaranya. Allah turunkan air yang kemudian menenggelamkan daripada kota mereka. Itu kecil bagi Allah, itu kecil bagi Allah. Maka Masya Allah ketika kita ternyata berada di jalan kebatilan, pendukung kebatilan, yang kaidahnya kebenaran meskipun diintimidasi, kebenaran itu meskipun dikecilkan, meskipun kemudian dipepet oleh mereka, untuk menguji kesabaran orang-orang yang berada di atas kebenaran itu, yang pasti pada waktunya kebenaran itu akan dimenangkan oleh Allah, dan rugi bagi orang-orang pendukung kebatilan. Meskipun mereka mungkin sekarang bisa menari-nari, berjoget-joget, mereka merasa senang, mereka merasa gembira, ada tentara Allah yang mereka tidak tahu, dan sangat kemudian menjadi perkara yang sangat kemudian merugi ketika sedang dalam kondisi kebatilan itu, ternyata kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan la yakun ahadukum ima'atan yaqulu in ahsanan nasa ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin in ahsanan nasa antusinu wa idza asa'u wastanibu isa'atahum wattinu anfusakum. Itu pesan Rasulullah kepada kita. Jangan kalian menjadi orang yang tidak punya prinsip, ima'ah, nggak punya prinsip, dengan mengatakan kalau orang berbuat baik saya juga akan ikut baik, kalau orang berbuat buruk saya juga akan ikut berbuat buruk. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi yang harus kamu ucapkan dan kamu lakukan adalah kalau orang berbuat baik, lakukan juga kebaikan. Kalau ada orang berbuat buruk, jangan ikut-ikutan. Ingatkan mereka, jalan mereka itu adalah jalan yang buruk. Ingatkan, itu adalah kebatilan, itu keburukan. Apa kata Rasulullah? Wattinu anfusakum, kokohkanlah hatimu di atas kebenaran. Jangan mencela-mencela, jangan ima'ah, jangan kemudian tidak kokoh.
Ya, maka di mana Pak? Seorang mukmin itu harus memiliki sikap. Seorang mukmin itu harus punya prinsip. Ya, itu. Kemudian yang kelima, memiliki keluarga yang harmonis. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Jadi praktek seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari, dia harus memiliki keluarga yang harmonis. Karena apa? Memiliki imbas yang banyak. Keluarga yang tidak harmonis akan berimbas kepada anak. Ya, anak tidak mendapatkan teladan, anak tidak mendapatkan contoh. Ketika ternyata apa? Keluarga itu tidak harmonis. Ya, maka kita lihat Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Di sini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan adibuhum wa allimuhum. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, itu apa? Ajarkan kepada istri dan anakmu adab, dan ajarkan kepada istri dan anakmu ilmu. Ya, adibuhum wa allimuhum. Ya, adibuhum wa allimuhum. Ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikan oleh sahabat Umar ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ya Rasulullah, kami bisa untuk menjaga diri kami. Ya, untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah, dan diri kami selalu menjauhkan diri dari maksiat. Lantas bagaimana cara kami untuk menjaga istri dan anak kami? Apa kata Rasulullah? Perintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan, dan larang kepada mereka apa yang Allah larang. Itulah bentuk penjagaanmu terhadap keluargamu. Ya. Jadi setelah kita sudah melakukan ini, ya, nanti akan kemudian menjadi pertanggungjawaban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting apa? Sudah kita perintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan, dan sudah kita larang mereka dari apa yang Allah larang. Inilah bentuk dari usaha kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, perkara yang sangat prinsip kita terhadap keluarga kita itu apa? Bukan memenuhi kebutuhannya, bukan kemudian mencukupi untuk membelikan rumah, membelikan kendaraan, setelah itu kemudian mengatakan cukup, saya sudah membahagiakan mereka. Membahagiakan mereka itu dengan apa? Kita menyelamatkan mereka dari sengatan api neraka. Ya. Yang karenanya apa? Ayat di atas ditujukan kepada para laki-laki, karena laki-laki adalah pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Siapa yang diperintahkan pada ayat ini? Laki-laki. Siapa yang diperintahkan oleh ayat ini? Adalah para suami, untuk menjaga istri dan anaknya dari siksa api neraka. Kenapa? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, jadi di mana bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kaum laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah pemimpin di keluarganya. Kalau ada pemimpin, berarti ada yang dipimpin. Ya, maka diantaranya juga sebagai seorang adab wanita solihah, dia harus tahu posisi. Posisi dia sebagai apa? Wanita. Posisi dia sebagai apa? Istri yang untuk dipimpin. Kenapa? Karena ada pemimpin. Ya. Dan apa menjadi tugas pemimpin? Di antaranya adalah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna ay qayyimu 'alal mar'ah. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita yang akan mengkoordinir kaum wanita. Yaitu apa? Ai huwa ra'isuha. Jadi suami itu pimpinan. Ya, pimpinan. Kayak kelas itu ketua kelas, ya. Ada toko itu ada ketua toko, gitu kan. Jadi kalau ketika yang dipimpin ternyata blenyon, ya susah. Ya, bagaimana kelas mau dipimpin? Yuk kita baris. Ya, ada yang lari sana, ada lari sana. Aku nggak mau lah. Coba, gitu kan?
Ketika kemudian toko kita buka jam sekian, ternyata yang dipimpin, lah nanti saya jam 10 aja lah saya datangnya. Tidak beradab, tidak tahu posisi dia sebagai apa, ya, dia sebagai apa. Nah, maka apa? Ro'isuha. Laki-laki itu sebagai ro'is, ya, laki-laki itu sebagai ro'is. Wa kabiruha, dan tetuanya. Itu loh. Tetua itu harus punya visi misi, harus kuat, harus kokoh. Ya, jangan lembek, jangan lemah. Ya, jangan lembek, jangan lemah. Istrinya ngalem. Suami itu adalah kabiruha, ya. Kemudian juga apa? Wa mu'addibuha idza iwajad. Dan untuk mendidik, mengarahkan kalau istri itu bengkok, luruskan, jangan dibiarkan. Oh, tapi Ustaz, kadang kalau ketika diluruskan itu malah menjadi ribut. Lebih baik ribut di dunia daripada ribut di akhirat. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang yang mereka bersaudara, suami istri, anak dengan bapak, anak dengan ibu, pada hari kiamat nanti mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali siapa? Keluarga yang dibangun di atas keimanan kepada Allah, keluarga yang dibangun atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri wanita sholihah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-34-nya. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ciri-ciri wanita solihah itu ada dua. Yang pertama adalah qanitat. Qanitat itu apa? Seorang wanita yang taat kepada suaminya tanpa tapi. Ya, tanpa tapi. Ya. Dek, kita pindah ke sana yang dekat dengan tempat kerja saya. Oh ya Mas, tapi wah, masih ada tapinya. Ini belum qanitat ini, belum qanitat. Ya, tanpa tapi. Ya, ketaatan seorang wanita ketika kemudian ada seorang suami, kita untuk begini siap, kita harus begini siap. Pasti kalau seorang suami memiliki istri yang seperti ini, pasti hidupnya akan mudah. Kenapa? Karena dia merdeka, gak ada yang mengatur dari kalangan para wanita. Dia yang akan mengatur wanita, bukan dia diatur oleh wanita. Ya, jadi kalau sudah suami diatur oleh wanita, ya, maka apa kata Rasulullah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ya, halakatir rijal hina atau atin nisa. Laki-laki itu akan binasa ketika dia taat kepada wanita. Karena apa? Kebalik. Yang harusnya taat itu adalah seorang wanita kepada laki-laki, bukan laki-laki yang kemudian taat kepada wanita. Ya, ini konsep yang kemudian apa? Untuk dibangun. Ya, jadi konsepnya itu. Yang pertama adalah taat tanpa tapi. Kemudian yang kedua, wanita solihah itu ciri-cirinya yang kedua adalah di mana apa? Dia akan menjaga harga dirinya, kehormatannya ketika jauh dari suami, dan dia akan menjaga harta suami. Ya, maka cukup dikatakan wanita yang buruk, istri yang buruk ketika dia membicarakan keburukan suaminya kepada orang lain. Ya, itu adalah wanita yang buruk. Itu adalah wanita yang tidak memiliki apa? Menghormati suaminya. Seorang istri yang tidak menghargai suaminya. Yang karenanya Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang sangat menarik ya, dan tadi disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Beliau mengatakan nasihat suami untuk nasihat laki-laki untuk laki-laki, kata beliau, yaitu apa? Kalau Anda memiliki istri yang dimana istri itu menghargaimu, menghormatimu, menyayangimu, membelamu, berilah 1000 kali pembelaan kepada dia, berikanlah 1000 kali kasih sayangnya kepada dia, berikanlah 1000 kali dukungan kepada dia. Tapi kalau Anda mendapati ada seorang wanita yang dia telah memburukkanmu, seolah-olah dia tidak butuh kamu, dia melecehkanmu, dia menghinamu, maka apa? Berikanlah 1000 kali bahwa kamu tidak butuh dengan wanita itu. Kenapa? Wanita yang lain masih banyak, gitu loh. Kenapa kita memelihara wanita yang seperti itu? Wanita yang solihah, yang ingin kita didik, yang ingin kita bimbing tangannya untuk masuk ke dalam surga masih banyak. Ya, kenapa kita untuk kemudian wanita yang seperti itu? Yang sudah kita arahkan tidak bisa, yang sudah kita didik ternyata tidak bisa. Ya,
Ternyata kadang luar biasa. Ada wanita yang sulit dan sulit banget, bukan hanya sulit, tapi sulit banget. Ya, maka ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Yang karenanya apa? Seorang laki-laki itu harus koam terhadap istrinya, jangan lembek. Ya, karena kita akan menghadapi kehidupan yang lebih sulit lagi. Kita akan menghadapi dakwah yang lebih sulit lagi. Ya, nah ini. Adapun yang keenam, yang terakhir, ya, praktek keimanan dalam kehidupan keseharian seorang muslim. Yang keenam adalah mengangkat pemimpin yang loyal terhadap Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, di dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-28. Allah mengatakan, la yattakhidil mu'minunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Ya, jadi jangan sekali-kali seorang mukmin mengambil orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin selain orang-orang yang beriman. Ya, jadi artinya apa? Dalam keseharian kita, ketika mungkin ada pengangkatan lurah, ada pengangkatan RT, ada pengangkatan RW, kalau kita untuk ikut milihlah yang loyal terhadap Islam. Ya, dan kalau bisa kita yang untuk menjadi lurah, hebat itu. Ya, tapi ada syarat. Ya, saya mau diangkat menjadi lurah, tapi ada syarat. Satu, semua harus sholat berjamaah di masjid yang laki-laki. Wah, masya Allah gitu ya. Yang kedua, wanitanya semua harus pakai hijab. Yang ketiga, harus ikut taklim. Ya, nah ini berarti nggak cocok ini. Loh, bagaimana nggak cocok? Wong kita memimpin muslim loh. Lah kok muslim untuk diarahkan kayak gini kok nggak mau? Ini kan aneh. Berarti syubhat yang sudah luar biasa kan menyebar di tengah-tengah umat. Seorang muslim yang tidak mau dibimbing dengan Islam, ini kan masya Allah, ya. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikatan iman yang paling kuat adalah berwali dan kepada mukmin dan memusuhi kepada kekafiran. Itu disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Tabrani. Rasulullah mengatakan apa? Authaku urul iman. Ya, ikatan iman seorang muslim yang paling kuat itu adalah apa? Ya, al muwallah fillah wal muadah fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Rasulullah mengatakan ikatan keimanan seorang mukmin yang kuat itu adalah apa? Al muwallah fillah. Dia berwali kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Wal muadah fillah, dan dia memusuhi orang yang memusuhi Allah. Dia membenci orang yang membenci Allah. Ya, wal hubbu fillah. Ikatan iman yang kuat seorang mukmin itu apa? Dia mencintai karena Allah, wal bughdhu fillah, dan dia membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah 6 poin ya yang menjadi praktek seorang mukmin dalam mempraktekkan keimanan mereka ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adanya 6 poin ini, maka ketika 6 poin ini dipraktekkan maka mudah-mudahan betul-betul keterjagaan seorang itu berharap dengan dirinya sebagai seorang muslim untuk menyandang keimanan, maka akan betul-betul dia dapatkan. Wallahu taala a'lam.